Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, kita berbagi ilmu, sharing-sharing. Akan saya sampaikan tutorial sederhana sekali bagaimana menggunakan senjata berupa pedang. Pada prinsipnya, bela diri dengan menggunakan pedang atau senjata itu sama dengan bela diri tangan kosong, yakni ada menyerang, ada bertahan, ada menangkis atau menghindar. Bagaimana tata caranya? Satu persatu kita ikuti. Setelah kita melakukan stretching, kemudian warming up, pemanasan, maka langkah-langkah yang harus dilakukan jika itu kita menggunakan senjata yang berupa pedang. Ini pedang sementara sesuai dengan apa yang kita dapat, bahwa ukuran pedang itu ada yang 90, ada yang 110. Kalau pedangnya Rasulullah beratnya itu 3,6 kilo. Sehingga apa yang kita sampaikan ini teknik-teknik dasar ketika kita menggunakan senjata. Karena muslim yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada muslim yang lemah. Untuk itu jangan sampai setelah kita bisa itu untuk menyombongkan diri. Karena iblis sombong itu aja langsung diusir dari surga. Apalagi manusia yang lemah, yang masih khilaf, yang masih alfa, yang sering lalai. Untuk itu tetap harus merendahkan diri. Boleh untuk membela dalam rangka membela keadilan dan kebenaran. Yang pertama, teknik-teknik dasar yang harus dimiliki adalah kalau kita belajar ilmu pedang itu bagaimana cara pemanasan, warming up ketika kita mau melakukan ilmu pedang itu sendiri. Yang pertama adalah cara kita menebas, membacok, mengiris, menusuk. Jadi menebas, membacok, mengiris, menusuk. Hanya ada 4 ini. Jadi menebas ketika kita posisinya jelas, ini bisa berupa dari tengah, dari samping, ini menebas. Seperti ketika kita menebas pohon pisang misalnya, itu ditebas. Nah, kemudian mengiris itu kebalikan dari menebas, namanya mengiris. Ada ibu-ibu rumah tangga mengiris, nah, diiris-iris. Nah, diiris pada dasarnya itu menggesek dengan cepat sehingga terjadilah yang namanya pemutusan apa yang nanti kena. Oke, kita mulai dari menebas. Teknik menebas ini tergantung kuda-kuda kita, kemudian posisinya. Kalau bentuknya ke samping, menebas. Nah, ini dari posisi menebas. Ada ayunan yang ini harus diposisikan lurus. Posisinya lurus. Ini menebas. Kemudian sekarang membacok ini benar-benar harus lurus, jangan sampai ini nekuk, posisi tangan nekuk. Ini salah kalau posisinya nekuk, jadi harus posisi lurus. Ini membacok. Kemudian mengiris. Oke, mengiris ini
kebalikan dari menebas. Namanya aja mengiris. Menyobek dengan cara yang pelan tapi pasti. Itu kalau dalam sebuah ibu rumah tangga ketika memasak, iris, diiris-iris. Nah, namanya mengiris pakai senjata ini harus cepat. Nah, jadi harus benar-benar masuk cepat. Kemudian yang keempat adalah menusuk. Bagaimana menusuk? Menusuk ini objek sasaran harus jelas. Misalnya ke ulu hati. Ulu hati boleh, leher boleh, kemudian samping tulang rusuk. Sehingga betul-betul mematikan. Menusuk ini posisinya sama. Benar-benar harus lurus. Tangan lurus, ini lurus, masuk. Jadi dari seperti ini harus benar-benar masuk. Kalau ke leher sama, masuk. Ke rusuk. Oke, saudaraku, ketika 4 hal itu sudah kita miliki, maka masuk kepada teknik yang paling penting dari sebuah bela diri adalah menghindar. Bagaimana cara menghindar? Pada dasarnya sama. Tidak ada orang yang ampuh. Tidak ada orang yang sakti. Rasulullah saja ketika melakukan perang itu sampai giginya tanggal. Rasulullah yang jelas-jelas sudah dijaga oleh para malaikat ketika perang pun terluka. Sehingga tidak ada manusia yang sakti. Makanya kesaktian itu ketika Allah mau. Ketika Allah tidak mau, maka ini tidak akan terjadi. Oke, lanjut. Menghindar ini yang paling utama, tidak semata-mata badan. Jadi menghindar tidak semata-mata badan yang mau ditebas. Contoh, kalau ada serangan di depan dalam bentuk bacokan dari depan, maka kaki. Makanya ketika kita belajar, ini posisi kaki walaupun bentuknya sejajar, ini dalam kondisi siap. Jadi posisi seperti ini siap, lurus juga menjadi siap. Ini kalau sudah memahami bagaimana bela diri yang benar. Oke. Makanya ketika kita belajar bela diri dalam bentuk kondisi apapun, kita harus sudah siap. Menghindar ini teknik yang paling benar, bukan badan dulu yang ditebas, tetapi kaki dulu yang harus bergerak. Kaki, misalnya kaki yang kiri yang depan, tidak harus kaki belakang dulu yang gerak, tidak harus. Tapi kaki depan dulu juga bisa. Kaki depan dulu. Misalnya ada bacokan, masuk. Ini menghindar, maju satu ke samping sedikit, kemudian disusulin. Nah, ini posisi aman, tetapi kita masih bisa melakukan serangan balik. Oke. Ini karena kita jangan sampai terlalu takut ketika menghadapi senjata. Percuma kita bisa menghindar, tapi tidak bisa membalas. Maka jaga jarak ini sangat penting sekali. Ya. Saya ulangi, dari posisi menghindar, kaki depan yang geser, kemudian disusul. Nah, ini. Kemudian bentuk yang sederhana yang kedua, kaki belakang yang bergerak, geser. Nah, jadi tidak harus badan dulu, bukan. Kalau badan dulu kita masih tetap kena. Samping sama, ke belakang apalagi masih bisa kena. Maka teknik yang paling benar adalah menghindar dengan bentuk kaki dulu yang kita miliki. Itu menghindar. Yang kedua, menangkis. Menangkis dalam memakai senjata ini sama dengan menangkis dengan tangan kosong. Perbedaannya cuma satu, kita diwakili alat.
Misalnya senjata ini kita diwakili oleh alat senjata, namanya pedang. Kalau apa yang kita pelajari ini masih memakai kayu, ya, agar mempermudah dan tidak membahayakan ketika kita sedang posisi belajar. Nah, dalam melatih menghindar, langkah yang pertama adalah menghindar. Kalau menghindar sudah, ini berarti aman. Tetapi kok masih kita terkejar, baru kita melakukan tangkisan. Ini alternatif. Misalnya ada serangan bacokan masuk ke depan, kemudian kita sudah menghindar ke samping, ternyata masih ada serangan lagi. Nah, kita bisa melakukan tangkisan. Tangisan banyak macamnya. Boleh kita naikkan, boleh diblok semata, tergantung bagaimana posisi kita ketika melakukan sebuah pengeblokan. Jadi itu menangkis. Kalau posisinya kepepet, misalnya di sudut, mau nggak mau menghindar nggak bisa, harus nangkis. Maka tangkisan yang paling benar, kepala harus kita hindarkan dulu, kita lindungi. Masuk. Nah, ini posisi tangkisan. Miring, nggak boleh gini, karena posisi yang diam itu lebih mudah dipatahkan, kecuali senjata kita kuat dan kita bisa mengukur senjata lawan. Jadi miring. Kalau miring, seandainya ada senjata, ini akan tergeser. Aman posisi kita. Itu menangkis. Kemudian yang keempat, menyerang. Dalam kita menyerang, kita harus menggunakan tipuan. Banyak cara ketika kita melakukan sebuah serangan. Contoh, tidak harus seandainya kita posisi pengen bacok harus dengan bacokan, tapi dengan tipuan, dengan gerakan. Nah, tipuan, gerakan. Nah, seandainya jelas-jelas, nah, ini dengan getakan, nah, atau dengan kamuflase lain. Coba lihat itu ada apa? Nah, dengan mengagetkan sesuatu. Misalnya, awas ular. Perhatian musuh, lawan terpecah, baru kita melakukan serangan. Kemudian yang keempat, tadi yang ketiga. Yang keempat ini bertahan. Nah, namanya saja bertahan. Bertahan itu berarti posisi kita benar-benar posisi yang sulit. Nah, posisi yang sulit. Apapun jadi. Ya, apapun jadi. Seandainya mau draw, kita tidak punya senjata kita sudah terlempar, maka jual beli yang harus kita lakukan adalah jual beli yang minimalnya draw. Jadi seandainya ada senjata lewat, kita kena, tapi kena yang kira-kira tidak begitu parah, misalnya tangan. Tapi kita bisa mengambil dengan jarak dekat, misalnya tusukan ke arah mata atau tusukan ke arah jakun leher. Ini bisa. Kalau kita kena, tetapi kita jualnya atau belinya juga sama. Nah, ini namanya bertahan. Jadi seandainya senjata kita terlepas, kita posisinya sulit, kalau bertahan ada ranting, kita pakai ranting atau pakai alat yang seandainya tidak ada, maka kita harus melakukan action jual beli. Ya, jual beli minimalnya kita draw. Seandainya kita kena, kita pun harus bisa menang. Oke, itu tahap pertama bagi pemula. Kemudian bagaimana teknik memegang senjata? Teknik memegang senjata jika itu pedang, ini oke, seperti ini. Ini yang depan. Kemudian yang belakang. Posisinya lurus. Pegang senjata harus benar.
Pegang senjata sebenar, nggak boleh nekuk gini, nggak boleh. Kenapa? Kalau kita posisinya nekuk, pegang senjata kok nekuk gini, ini nggak maksimal. Jangkauannya terlalu pendek. Tapi kalau kita posisinya lurus, jangkauannya panjang. Kemudian ketika ada serangan balik, kita mudah untuk melakukan tangisan, bacokan, tusukan. Ini sama. Oke, ini gerakan dasar. Belum saya sampaikan secara teknik bagaimana cara menggunakannya. Masih teknik bela diri yang harus dikuasai oleh seorang yang ingin melakukan sebuah pembelaan. Karena itu apa yang saya sampaikan, sharing-sharing, tidak bermaksud menggurui saudara-saudaraku, tetapi kita belajar, mumpung diberi kesehatan, kita sampaikan apa yang bisa sebagai bentuk menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Sekian, sampai pada episode yang akan datang, bagaimana teknik-teknik bela diri, cara menggunakannya dengan benar dan tepat sasaran, dengan jarak yang betul-betul pas sesuai dengan serangan lawan ketika dalam menghindar, menyerang, menangkis, bertahan. Oke, wassalamualaikum